Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Di sini kita akan mengupas berbagai cerita misteri, kisah penuh hikmah, dan pengalaman tak biasa yang menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisah kali ini. Pagi itu, udara masih sejuk ketika cahaya matahari mulai mengintip dari balik tirai jendela. Aku, Dinda, terbangun lebih awal seperti biasanya. Rutinitasku setiap pagi tidak pernah berubah. Memastikan Mas Eric, suamiku, berangkat ke kantor dengan segala kebutuhannya yang sudah tertata rapi. Echa, anak kami yang baru berusia 5 tahun, masih terlelap di kamar, memeluk boneka kelinci kesayangannya. Mas, sarapannya sudah siap? Kataku dari meja makan, memastikan suamiku mendengar suaraku. Mas Eric, yang sedang menyesuaikan dasinya di depan cermin, hanya menjawab dengan anggukan kecil. Dengan tubuh tinggi dan wajah yang selalu terlihat serius, ia adalah gambaran pria pekerja keras yang sangat menghargai waktu. Tak lama, ia bergabung di meja makan. "Terima kasih sayang," ucapnya sambil menyendok nasi goreng yang sudah kubuatkan. Aku tersenyum kecil, bangga karena setidaknya aku bisa melayani suamiku dengan baik, meskipun kami memiliki pembantu yang setia. Mbok Sri, ibuku, Bu Ayu, muncul dari dapur dengan secangkir teh di tangannya. Wanita paruh baya itu masih terlihat anggun meski rambutnya mulai memutih. Kehadirannya di rumah kami adalah anugerah tersendiri. Setelah ayahku meninggal saat aku masih SMA, beliau menjadi satu-satunya tempatku bersandar. Kini meski sudah tidak muda lagi, Bu Ayu tetap aktif membantu menjaga Echa dan memberikan nasihat dalam berbagai hal. Mas Eric, jangan lupa bawa dokumen yang di meja kerja ya. Kamu bilang itu penting untuk rapat hari ini, ujar Bu Ayu, mengingatkan dengan nada lembut. Mas Eric tersenyum, mengangguk lalu berterima kasih. Selesai sarapan, suamiku berpamitan. Aku mengantarnya hingga ke pintu depan, seperti kebiasaanku setiap pagi. "Hati-hati di jalan, Mas," kataku sambil membetulkan kerah bajunya. "Semoga harimu lancar." Mas Eric menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih sayang, jangan lupa istirahat ya, jangan terlalu capek urus rumah." Setelah itu, ia melangkah ke mobil sedan hitam kami yang sudah menunggu di halaman. Setelah kepergian suamiku, rumah terasa lebih tenang. Echa baru bangun dan segera berlari kecil ke arahku. "Mama, lihat Echa mimpi naik pesawat," serunya dengan semangat khas anak kecil. Aku tertawa kecil sambil menggendongnya. "Oh ya? Pesawatnya besar atau kecil?" tanyaku, berpura-pura takjub. "Besar banget, Mama." Terus Echa duduk di dekat jendela, jawabnya dengan mata berbinar-binar. Ibuku yang duduk di ruang keluarga tersenyum melihat cucunya. "Anak pintar ya. Nanti kalau besar, Echa bisa beneran naik pesawat sama Mama," kata Bu Ayu, menambahkan. Hari-hariku cukup terisi dengan kegiatan di rumah. Meski kami memiliki pembantu, aku tidak ingin sepenuhnya menyerahkan semua tanggung jawab. Aku masih suka memasak, mengurus Echa, atau bahkan sekadar berbincang dengan Bu Ayu sambil menikmati secangkir teh di teras belakang. "Din, kamu merasa capek gak tinggal di rumah terus?" tanya ibuku suatu siang. Pertanyaan itu muncul saat kami sedang mengawasi Echa bermain di taman kecil di halaman belakang. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna pertanyaannya. "Kadang ada rasa bosan, Bu," jawabku jujur. "Tapi aku merasa ini sudah cukup. Mas Eric kerja keras untuk kami, dan aku ingin memastikan rumah ini menjadi tempat yang nyaman untuknya pulang." Bu Ayu mengangguk pelan. "Kamu istri yang baik, Dinda. Tapi jangan lupa juga untuk punya waktu buat dirimu sendiri. Kadang, perempuan terlalu sibuk mengurus orang lain sampai lupa menjaga dirinya." Aku hanya tersenyum. Kata-kata ibu benar adanya, tapi aku merasa hidupku sudah begitu lengkap. Aku memiliki keluarga kecil yang bahagia, rumah besar yang nyaman, dan semua ini tidak lepas dari perjuangan almarhum ayahku dulu. Ayahku, Pak Harun, adalah pria yang sangat pekerja keras. Ia memulai usahanya dari nol, membangun perusahaan kecil di bidang perdagangan hasil bumi. Kerja kerasnya membuahkan hasil hingga perusahaan itu berkembang pesat. Meski sudah lama tiada,
Warisan yang ia tinggalkan menjadi fondasi bagi kehidupanku sekarang. Mas Erik adalah salah satu karyawan ayahku dulu. Awalnya, aku tidak terlalu mengenalnya. Namun setelah ayah meninggal, Mas Erik sering datang ke rumah untuk membantu menyelesaikan urusan perusahaan. Dari situlah kami mulai dekat. Aku melihat betapa gigihnya ia bekerja dan betapa besar rasa hormatnya pada ayahku. Ayahmu selalu berkata, Erik itu anak muda yang pintar dan jujur. Suatu hari, dia pasti jadi orang sukses, kata ibu suatu hari saat kami sedang berbincang tentang almarhum ayah. Ucapan itu membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Siang itu setelah makan siang, aku menemani Eka tidur siang di kamarnya. Sementara itu, Bu Ayu duduk di ruang keluarga membaca buku. Mbok Sri sibuk membersihkan dapur seperti biasanya. Aku membuka jendela kamar Echa, membiarkan angin sepoi-sepoi masuk. Rasanya damai sekali. Namun, di balik semua kenyamanan ini, aku tak pernah melupakan betapa sulitnya hidup ayahku dulu saat merintis semuanya dari bawah. Semua ini adalah hasil kerja keras dan pengorbanannya. Aku selalu berusaha untuk menjaga apa yang telah ia tinggalkan, baik itu rumah, kekayaan, maupun nilai-nilai kehidupan. Hidupku saat ini mungkin terlihat sempurna di mata banyak orang, tetapi aku tahu kebahagiaan itu harus dijaga. Aku selalu bersyukur atas apa yang kumiliki dan berusaha menjadi istri serta ibu yang terbaik. Meski Mas Erik sibuk bekerja, aku tahu bahwa ia melakukannya demi kami. Itu cukup untuk membuatku tetap kuat dan bahagia menjalani hari-hari. Hari ini adalah salah satu dari sekian banyak hari yang damai di rumah ini. Sebuah kehidupan yang tenang, nyaman, dan penuh cinta. Warisan dari perjuangan ayahku yang kini kulanjutkan bersama Mas Erik. Sejak hari itu, suasana rumah yang tadinya penuh dengan kehangatan mulai terasa berbeda. Semua bermula ketika ibu mertua Bu Ratna memutuskan untuk sering berkunjung ke rumah kami. Awalnya, aku tak terlalu memikirkannya. Bagiku, wajar jika seorang ibu yang dekat dengan anaknya. Namun, lama-kelamaan, kehadiran Bu Ratna terasa seperti badai kecil yang pelan-pelan mengusik ketenangan rumah tangga kami. Pagi itu, seperti biasa, aku sedang bersiap mengantar Echa ke sekolah. Mas Erik sudah berangkat lebih dulu karena ada rapat penting di kantor. Aku sedang menyiapkan bekal untuk Echa di dapur ketika terdengar suara pintu depan terbuka. Oh, Bu Ratna, selamat pagi. Sapaku ramah ketika melihat ibu mertua berdiri di depan pintu dengan tas besar di tangannya. Pagi, Dinda. Tadi kebetulan ada pasar murah di dekat sini, jadi mampir sekalian deh, katanya sambil tersenyum. Namun, aku melihat senyumnya itu terasa dipaksakan. Setelah mempersilakan beliau duduk, aku melanjutkan kegiatanku. Tapi sepanjang pagi itu, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Entah kenapa, setiap kali Bu Ratna datang, ada aura yang membuatku merasa tidak nyaman. Dinda, nanti sore kamu pergi kemana? Tanya Bu Ratna saat kami duduk di ruang tamu setelah aku mengantar Echa ke sekolah. Tidak ada acara khusus, Bu. Kenapa? Tanyaku sambil menuangkan teh untuknya. Oh, nggak apa-apa. Tadi Erik cerita, katanya kamu suka ikut acara arisan atau kumpul-kumpul sama teman. Kalau sering-sering keluar, jangan sampai lupa sama rumah ya. Kalimat itu disampaikan dengan nada lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku merasa disindir. Aku hanya tersenyum. Saya jarang kok keluar, Bu. Kalaupun pergi, biasanya cuma urusan sekolah Echa atau belanja kebutuhan rumah. Bu Ratna mengangguk kecil. Namun, percakapan itu meninggalkan bekas yang membuat pikiranku sedikit terganggu. Hari demi hari, intensitas kunjungan Bu Ratna semakin sering. Kadang, tanpa pemberitahuan, beliau sudah berada di ruang tamu ketika aku kembali dari mengantar Echa ke sekolah. Awalnya, aku berusaha menganggapnya sebagai bagian dari tugas menantu untuk menghormati mertua. Tapi lama-kelamaan, beberapa hal yang dilakukan Bu Ratna mulai terasa melewati batas. Salah satunya adalah ketika aku menemukan beberapa barang di dapur yang berpindah tempat. Aku tahu betul itu ulah Bu Ratna karena Mbok Sri tidak pernah mengubah tata letak tanpa izin.
Ketika aku tanyakan kepada Mbok Sri, ia hanya menjawab sambil tersenyum canggung. Ibu mertua sepertinya merasa lebih cocok kalau barangnya di situ, Mbak. Hari yang benar-benar menguji kesabaranku tiba pada suatu sore. Waktu itu, aku harus menghadiri acara di sekolah Echa, dan Mas Erik masih di kantor. Bu Ratna sudah berada di rumah sejak pagi dan terlihat asik mengobrol dengan Mbok Sri di dapur. Sepulang dari acara, aku terkejut melihat Mas Erik duduk di ruang tamu bersama Bu Ratna. Wajah suamiku tampak tegang, sementara Bu Ratna terlihat sedikit gusar. "Mas, kamu sudah pulang?" tanyaku sambil menghampirinya. Mas Erik hanya mengangguk. "Iya, baru saja selesai rapat. Ibu tadi menelepon, katanya ada yang penting ingin dibicarakan." Aku menatap Bu Ratna dengan bingung. "Ada apa, Bu?" "Oh, nggak apa-apa kok. Cuma mau ngobrol sama Erik soal rencana bisnis keluarga." Aku merasa ada yang janggal, tapi memilih untuk tidak memperpanjangnya. Malam itu, aku mendengar Mas Erik menghela napas panjang di kamar. Ketika aku tanya, ia hanya berkata, "Ibu ingin aku lebih sering mengurus bisnis keluarga daripada kerja di kantor sekarang. Tapi aku sudah bilang, aku nggak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaanku." Masalah semakin memuncak ketika aku mendengar dari Mbok Sri bahwa Bu Ratna beberapa kali mengajak Mas Erik keluar makan malam tanpa memberitahuku. "Mbak, tadi siang ibu mertuamu datang lagi. Katanya mau makan di luar sama Mas Erik. Tapi saya lihat Mas Erik menolak, kok," cerita Mbok Sri suatu hari. Hati kecilku mulai tak tenang. Apa yang sebenarnya diinginkan Bu Ratna? Apakah beliau tidak suka aku dan Mas Erik hidup mandiri? Ataukah ada alasan lain? Aku mencoba membicarakan hal ini dengan Mas Erik. "Mas, aku merasa ibu terlalu sering mengatur rumah tangga kita. Kamu nggak merasa terganggu?" tanyaku dengan hati-hati. Mas Erik terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tahu, sayang. Tapi aku juga nggak bisa langsung menegur ibu. Bagaimanapun, beliau adalah orang tua." Aku mengerti posisinya, tapi hatiku tetap berat. Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku harus menginap di rumah temanku yang sedang sakit. Bu Ratna datang ke rumah tanpa sepengetahuanku. Malam itu Mas Erik pulang lebih awal karena merasa lelah. Begitu sampai di rumah, ia menemukan ibunya sudah menunggunya di ruang tamu. "Erik, kamu sendiri malam ini? Dinda kemana?" tanya Bu Ratna sambil memegang bahunya. "Iya, Bu. Dinda bilang mau menemani temannya yang sakit. Ada apa?" Bu Ratna menarik napas panjang. "Erik, ibu ini kesepian. Dinda itu terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri. Kadang ibu merasa kalian lebih memprioritaskan kehidupan kalian daripada keluarga besar. Apa kamu nggak kasihan sama ibu?" Mas Erik menatap ibunya dengan raut wajah bingung. "Bu, kami bukannya tidak peduli. Tapi saya dan Dinda punya kehidupan sendiri yang harus diatur. Ibu juga tahu, saya bekerja keras untuk keluarga kami." Malam itu, Bu Ratna mencoba manfaatkan situasi untuk memancing emosi Mas Erik. Beliau bahkan sempat menyarankan agar Mas Erik memikirkan ulang pernikahan kami. Namun, dengan tegas, suamiku menolak. "Bu, saya sangat mencintai Dinda. Kalau ibu tidak suka dengannya, saya mohon jangan campur tangan terlalu jauh. Saya yang memilih dia, dan saya yakin dia adalah istri terbaik untuk saya." Ketegasan Mas Erik malam itu membuat Bu Ratna akhirnya mengalah. Namun, aku tahu masalah ini belum selesai. Aku harus segera mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini sebelum menjadi lebih besar. Keesokan paginya, aku mendapati Mas Erik lebih pendiam dari biasanya. Setelah mendesaknya untuk bercerita, akhirnya ia menceritakan apa yang terjadi malam itu. "Dinda, aku tahu ini berat untukmu. Tapi aku janji, aku akan selalu membelamu. Ibu mungkin hanya merasa kesepian. Aku akan coba bicara lagi dengannya." Aku terharu mendengar ucapan suamiku. Meski hubunganku dengan Bu Ratna sedang tegang, setidaknya aku tahu bahwa Mas Erik masih berpihak padaku. Kini, aku hanya berharap ada jalan keluar yang bisa membuat semua pihak merasa dihargai dan dihormati. Namun di balik itu semua, aku menyadari bahwa kebahagiaan rumah tangga kami tidak hanya bergantung pada cinta, tetapi juga pada kemampuan kami untuk menghadapi ujian bersama-sama.
Setelah kejadian malam itu, perasaanku terhadap Bu Ratna berubah drastis. Aku kecewa, sangat kecewa. Rasanya seperti ada dinding besar yang tiba-tiba terbentuk antara aku dan ibu mertuaku. Dia yang seharusnya menjadi orang tua kedua bagiku, malah menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga kami. Aku memilih diam. Diam bukan karena takut, tapi karena aku tahu jika aku bicara, kemarahan yang tertahan di dalam hati ini mungkin akan meledak dan mengucapkan hal-hal yang nantinya aku sesali. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Mas Erik sudah berangkat ke kantor dan Eka sedang bermain boneka di ruang keluarga bersama Bu Ayu. Aku mendengar suara langkah Bu Ratna dari arah kamar tamu. "Oh, Dinda pagi-pagi sudah sibuk sekali. Kamu nggak capek?" katanya sambil duduk di kursi makan. Nada suaranya terdengar ceria, seolah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Aku hanya mengangguk kecil tanpa menjawab. Tanganku sibuk menyusun roti panggang di atas piring. Bu Ratna menatapku, mungkin merasa heran karena biasanya aku selalu menjawab setiap ucapannya. "Dinda, kamu nggak enak badan? Kok diam saja?" tanyanya lagi. Aku tetap memilih membisu. Tidak ada gunanya menjelaskan perasaanku padanya saat ini. Jika beliau belum mengakui kesalahannya, percuma saja aku berbicara. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa jauh dari Bu Ratna. Sementara itu, beliau tampak tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan, rutinitasnya tetap berjalan seperti biasa. Kadang aku melihatnya keluar rumah dengan pakaian terbaiknya, membawa tas belanja yang mahal, atau berbicara di telepon dengan teman-temannya tentang rencana berbelanja di butik terbaru. Aku habis beli tas baru di mall. Harganya memang lumayan, tapi kualitasnya bagus sekali, kata Bu Ratna suatu siang saat sedang duduk bersama Bu Ayu di ruang tamu. Aku yang mendengar dari dapur hanya tersenyum tipis. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya bagaimana beliau bisa bersikap seolah tidak ada masalah. Bu Ayu, yang tampaknya juga mulai menangkap keteganganku dengan Bu Ratna, mencoba menenangkan. "Din, coba bicara baik-baik sama ibu mertua. Mungkin cuma salah paham," katanya saat kami sedang mengupas sayuran di dapur. Aku menggeleng pelan. "Ibu, beliau bahkan tidak merasa bersalah." Apa gunanya aku bicara kalau beliau tidak mau mengakui apa yang sudah diperbuatnya? Bu Ayu menghela napas panjang, tampak prihatin. "Diam terlalu lama juga tidak baik, Nak. Kalau dibiarkan, perasaanmu akan semakin sakit dan hubungan kalian makin sulit diperbaiki." Aku tahu ibu benar, tapi aku belum siap. Luka di hatiku masih terlalu dalam untuk diungkapkan. Pada suatu sore, aku duduk di kamar sambil melipat pakaian. Echa bermain di dekatku, menyusun puzzle kesukaannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Bu Ratna masuk tanpa mengetuk. "Dinda, kamu ada waktu? Ibu mau bicara," katanya sambil duduk di ujung tempat tidur. Aku berhenti melipat pakaian dan menatapnya sebentar. "Ada apa, Bu?" tanyaku dingin. Beliau tampak terkejut dengan nada suaraku yang tidak seperti biasanya. Tapi tetap saja beliau berbicara dengan nada santai. "Begini, Ibu pikir kamu terlalu berlebihan. Kalau ada masalah, harusnya dibicarakan. Jangan diam seperti ini. Kamu membuat suasana rumah jadi nggak enak," katanya sambil tersenyum tipis. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. "Berlebihan, Bu? Saya hanya diam karena saya tidak ingin memperkeruh suasana. Saya pikir itu lebih baik daripada berbicara tanpa arah. Ibu tidak pernah bermaksud buruk, Dinda," katanya lagi, masih dengan nada percaya dirinya yang membuatku semakin kesal. "Bu, kalau ibu tidak pernah merasa salah, saya rasa percakapan ini tidak ada gunanya," kataku sambil melanjutkan pekerjaanku. Bu Ratna terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. "Baiklah, kalau kamu belum mau bicara. Tapi ingat, Dinda, dalam rumah tangga kita harus saling terbuka," katanya sebelum keluar dari kamar. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Apa yang harus kubuka jika setiap kata yang keluar hanya akan dibalas dengan pengelakan? Malam itu Mas Erik pulang lebih awal dari biasanya. Aku memutuskan untuk berbicara dengannya. "Mas, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini," kataku sambil memandangi wajahnya. Mas Erik mengusap wajahnya, tampak lelah. "Dinda,
Aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku juga di posisi yang sulit. Ibu adalah orang tua yang harus aku hormati, sementara kamu adalah istri yang aku cintai. Aku nggak mau kehilangan salah satu dari kalian. Mas, aku tidak meminta kamu memilih, aku hanya ingin kamu mengerti bagaimana perasaanku. Aku merasa tidak dihargai. Ibumu bersikap seolah aku tidak ada artinya, dan itu menyakitkan, kataku. Suaraku mulai bergetar. Mas Erik menggenggam tanganku erat. Aku mengerti, sayang. Aku janji, ku akan bicara lagi dengan ibu. Tapi ku mohon, beri aku waktu. Aku mengangguk, meski hatiku masih ragu. Waktu berlalu, dan aku tetap memilih untuk diam. Bu Ratna pun tetap dengan perilakunya yang tidak berubah. Tapi, di suatu pagi yang cerah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Ratna duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang telah ia buat sendiri. Wajahnya tampak murung, tidak seperti biasanya. Aku mendekat, duduk di depannya tanpa berkata apa-apa. Ibu hanya ingin kamu tahu, Dinda, bahwa apapun yang ibu lakukan, itu bukan karena ibu membenci kamu. Ibu hanya merasa takut kehilangan Erik. Sejak dia menikah, ibu merasa dia semakin jauh. Katanya tiba-tiba, tanpa menatapku. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Ini pertama kalinya beliau menunjukkan sisi lemahnya di depanku. Ibu, saya tidak pernah bermaksud menjauhkan Erik dari ibu. Tapi setiap keluarga memiliki kehidupannya sendiri. Kami butuh ruang untuk tumbuh, dan saya butuh dukungan dari ibu, bukan penghakiman, kataku dengan suara lembut. Bu Ratna mengangguk pelan. Mungkin ibu salah. Ibu terlalu ikut campur. Maafkan ibu, Dinda. Permintaan maaf itu terasa tulus, meski butuh waktu bagiku untuk benar-benar memaafkan sepenuhnya. Namun, hari itu menjadi awal baru bagi hubungan kami. Luka di hatiku mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya aku tahu kami masih bisa memperbaiki semuanya. Hari-hari setelah permintaan maaf Bu Ratna terasa sedikit lebih tenang. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa hubungan kami akan membaik. Walau ada keraguan dalam hatiku, aku mencoba menyingkirkan pikiran buruk. Aku ingin percaya bahwa beliau tulus meminta maaf. Namun, di balik ketenangan itu, aku tidak tahu bahwa ada badai besar yang perlahan mengintai. Pagi itu, aku sibuk menyiapkan bekal untuk Echa yang akan pergi ke sekolah. Mas Erik duduk di meja makan, tampak lebih santai dari biasanya, karena rapatnya dimulai agak siang. Bu Ratna muncul dari kamarnya dengan wajah segar, mengenakan daster batik favoritnya. Wah, Dinda selalu sibuk di dapur. Erik, kamu beruntung punya istri seperti dia, kata Bu Ratna sambil tersenyum lebar. Aku hanya tersenyum kecil sambil melanjutkan pekerjaanku. Dalam hati, aku berharap ucapan itu tulus, bukan hanya sekadar basa-basi. Saat aku mengantar Echa ke sekolah, suasana rumah kembali seperti biasa. Aku pikir semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata, di balik itu semua ada sesuatu yang gelap dan busuk yang aku tak pernah bayangkan akan terjadi. Hari itu, aku baru saja pulang dari acara arisan bersama teman-teman. Ketika aku masuk ke rumah, Bu Ratna sedang duduk di sofa ruang tamu dengan wajah yang terlihat tak bersalah seperti biasanya. Oh, Dinda sudah pulang. Bagaimana acara arisannya? Seru? Tanyanya sambil menyesap teh. Seru, Bu. Kami sempat bahas rencana liburan bersama. Jawabku singkat sambil melangkah ke dapur untuk minum. Saat itu aku tidak menyadari pandangan aneh dari Mbok Is, pembantu rumah tangga kami yang sedang mencuci piring. Tatapannya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Mbok, ada apa? Kamu kelihatan tidak enak badan? Tanyaku berusaha memastikan. Oh, tidak apa-apa, Mbak. Cuma capek sedikit, jawabnya gugup. Aku tidak curiga. Kupikir Mbok Is memang sedang lelah karena pekerjaan rumah yang cukup banyak. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasa ada yang berbeda dengan Mas Erik. Dia yang biasanya hangat dan penuh perhatian, kini sering terlihat murung dan canggung di rumah. Saat kutanya, dia hanya menjawab singkat bahwa dia sedang banyak tekanan di kantor. Aku mencoba memahaminya, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Hubungannya dengan Bu Ratna juga tampak lebih akrab. Aku sempat melihat mereka bercanda di ruang tamu saat aku pulang dari belanja,
sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Awalnya, aku senang mereka terlihat dekat, tapi kemudian aku merasa ada yang aneh. Puncak kecurigaanku datang pada suatu malam ketika aku sedang mencari handphone Mas Erik yang tertinggal di meja dapur. Saat aku memeriksa, tanpa sengaja aku melihat sebuah pesan dari Bu Ratna yang membuat dadaku berdegup kencang. "Jangan lupa malam ini ya. Ibu tunggu di kamar." Pesan itu terasa seperti palu yang menghantamku keras. Aku mencoba menenangkan diri. Barangkali aku salah paham. Barangkali pesan itu tidak berarti apa-apa. Tapi hatiku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Namun, aku memilih untuk tidak langsung menghadapinya. Aku ingin mencari tahu lebih jauh. Kebenaran akhirnya terungkap melalui cerita Mbok Is. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap mengantar Echa ke sekolah, Mbok Is datang ke kamarku dengan wajah gelisah. "Mbak, saya nggak tahan lagi. Saya harus cerita sesuatu," katanya sambil menunduk. Aku terkejut. "Ada apa, Mbok? Kenapa kelihatan begitu tegang?" Mbok Is menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Mbak, saya minta maaf sebelumnya. Tapi saya nggak bisa diam lagi. Selama ini saya sering melihat Bu Ratna dan Mas Erik." Dia berhenti tampak ragu untuk melanjutkan. "Sering melihat apa, Mbok?" Tanyaku dengan nada suara yang mulai bergetar. "Sering melihat mereka berduaan, Mbak. Kadang Bu Ratna memegang tangan Mas Erik, kadang mereka duduk terlalu dekat di ruang tamu saat Mbak tidak ada di rumah. Bahkan pernah saya lihat mereka. Suaranya semakin pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Aku merasa lututku lemas. "Mereka apa, Mbok?" Tanyaku lagi, meski aku tahu aku tidak siap mendengar jawabannya. "Maaf, Mbak, saya pernah melihat mereka bermesraan di kamar Bu Ratna. Saya nggak berani bilang karena takut. Tapi hati saya nggak kuat lagi menyimpan rahasia ini." Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Aku merasa seperti ditikam dari belakang oleh dua orang yang seharusnya paling aku percaya. Aku tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menunggu Mas Erik pulang. Aku mencoba menyusun kata-kata untuk menghadapi suamiku. Tapi, setiap kali aku mencoba berbicara, yang keluar hanya isak tangis. Ketika Mas Erik akhirnya pulang, aku menatapnya dengan pandangan penuh luka. "Mas, aku mau tanya sesuatu. Aku mohon jawab dengan jujur," kataku dengan suara bergetar. Mas Erik tampak terkejut. "Ada apa, Dinda? Kamu kenapa?" "Mas, apa hubungan kamu dengan ibu?" tanyaku langsung tanpa basa-basi. Wajah Mas Erik mendadak pucat. "Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti." Aku menatapnya tajam. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Mbok Is sudah cerita. Aku hanya ingin dengar langsung dari kamu." Mas Erik terdiam. Matanya bergerak gelisah mencari alasan. Tapi akhirnya dia menunduk. "Dinda, aku minta maaf. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Semua ini, Aku menangis terseduh-seduh. "Mas, kenapa? Apa salahku? Kenapa kamu tega menghancurkan rumah tangga kita seperti ini?" Mas Erik tidak bisa menjawab. Malam itu aku merasa kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan yang selama ini kujaga dengan susah payah, semuanya hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti zombie. Aku masih mengurus Eka, masih menjalankan rutinitas rumah tangga, tapi hatiku kosong. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini. Bu Ratna tetap bersikap seolah tidak ada yang salah. Beliau masih pergi berbelanja, masih menelepon teman-temannya dengan ceria, sementara aku mencoba menyembunyikan luka yang menggerogoti hatiku. Aku tahu ini belum berakhir. Rahasia yang terbongkar ini hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya. Hari itu, duniaku benar-benar runtuh. Aku mencoba memulihkan diriku setelah percakapan dengan Mbok Is, tapi hatiku masih diliputi keraguan. Bagaimana mungkin aku percaya bahwa dua orang yang paling dekat denganku, suamiku dan ibuku, melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Namun, segala keraguan itu lenyap ketika aku memeriksa rekaman CCTV di rumah. Aku sudah memasang CCTV beberapa bulan lalu karena ingin memastikan keamanan rumah kami. Siapa sangka kamera-kamera itu akan menjadi saksi sebuah kebusukan.
Ketika aku memutar rekaman itu, mataku langsung terpaku pada layar. Adegan itu lebih buruk dari apa yang pernah kubayangkan. Mereka berdua, Mas Erik dan Bu Ratna, jelas terlihat di ruang tamu, melakukan sesuatu yang tak pantas. Aku merasa darahku mendidih. Tanganku gemetar, tubuhku kaku, dan air mata tak berhenti mengalir. Bagaimana mereka bisa tega? Bisikku kepada diriku sendiri. Malam itu, aku mengambil keputusan besar. Aku tidak akan membiarkan mereka terus tinggal di rumah ini. Aku harus melindungi diriku dan Eka dari kehancuran lebih lanjut. Ayahku sebelum meninggal sudah mewariskan seluruh kekayaannya padaku. Rumah ini, mobil, dan aset-aset lain semuanya atas namaku. Ibuku hanya mendapat bagian kecil dari warisan ayahku, karena memang aku anak tunggal. Sekarang, aku merasa keputusan ayah adalah bentuk perlindungan yang tak kusadari sebelumnya. Aku segera memerintahkan Bois dan satpam rumah untuk membantu mengeluarkan semua barang-barang milik Mas Erik dan Bu Ratna. Aku tidak peduli mereka baru saja pergi berbelanja atau pulang kerja. Mereka tidak lagi punya tempat di rumah ini. Malam itu, tepat ketika mobil Mas Erik memasuki halaman rumah, aku sudah berdiri di depan pintu, menunggu. Tumpukan pakaian dan barang-barang mereka sudah tergeletak di teras, disaksikan oleh satpam yang berdiri di dekatku dengan wajah tegang. Mas Erik keluar dari mobilnya dengan raut wajah kebingungan. Sementara itu, tak lama kemudian, Bu Ratna muncul dari mobil taksi yang mengantarnya pulang setelah seharian sibuk berbelanja dan menghabiskan uang di butik mewah. "Dinda, ada apa ini?" tanya Mas Erik dengan nada terkejut. Matanya melihat tumpukan barang-barangnya yang sudah dipindahkan keluar rumah. Aku menatapnya tajam, menahan amarah yang sudah mencapai puncaknya. "Masih tanya kenapa? Lihat ini." Aku menunjukkan ponselku, memutar rekaman CCTV yang jelas memperlihatkan mereka berdua sedang bermesraan di ruang tamu. Suara di video itu pun tak terbantahkan. Aku melihat wajah Mas Erik memucat, sementara Bu Ratna hanya berdiri membeku dengan ekspresi terkejut. "Dinda, aku bisa jelaskan," ujar Mas Erik tergagap, mencoba mendekat. "Jelaskan? Apalagi yang mau dijelaskan? Semua ini sudah jelas, Mas. Kamu dan Ibu sama-sama menghancurkan rumah tangga ini. Apa kalian pikir aku akan membiarkan kalian tinggal di sini setelah semua yang kalian lakukan?" Bu Ratna mencoba memotong. "Dinda, ini pasti salah paham. Ibu nggak pernah." Aku mengangkat tangan meminta dia diam. "Cukup, Bu. Aku sudah melihat semuanya. Jangan lagi berbohong. Aku sangat kecewa. Kamu adalah ibuku. Aku berharap kamu mendukungku. Tapi kamu malah..." Suaraku pecah, tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Bu Ratna hanya tertunduk, wajahnya merah, tapi masih berusaha bersikap tenang. "Dinda, ibu ini ibumu. Kamu tidak boleh mengusir ibu seperti ini." Aku menatapnya tajam. "Ibu memang ibuku, tapi perbuatan ibu sudah di luar batas. Aku tidak peduli siapa ibu. Aku tidak bisa memaafkan ini." Aku memanggil satpam dan Bois yang sedari tadi diam di belakangku. "Pak Joko, tolong pastikan mereka berdua keluar dari rumah ini malam ini juga. Mereka tidak punya hak tinggal di sini lagi." Mas Erik panik. "Dinda, aku mohon, jangan lakukan ini. Kalau aku keluar dari rumah ini, aku juga kehilangan pekerjaan. Kamu tahu aku bergantung padamu." Aku tertawa pahit mendengar kata-katanya. "Jadi itu yang kamu pikirkan sekarang? Pekerjaanmu? Mas, kamu sudah menghancurkan segalanya. Jangan harap aku akan memikirkan karirmu setelah semua yang terjadi." Bu Ratna mencoba menenangkan situasi. "Dinda, dengarkan ibu dulu. Jangan sampai keluarga kita hancur seperti ini." Aku menatapnya dengan air mata yang mulai mengering, digantikan oleh ketegasan. "Keluarga apa yang ibu maksud? Keluarga ini sudah hancur karena ibu. Mulai sekarang, ibu dan Mas Erik bukan lagi bagian dari rumah ini." Bu Ratna akhirnya menyerah, tapi dengan wajah penuh amarah. "Kamu akan menyesal, Dinda. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa ibu? Kamu akan sadar betapa pentingnya ibu nanti." Aku tak menjawab. Aku hanya menatap mereka dengan penuh kecewaan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian setelah semuanya berakhir. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya.
Echa sudah tidur di kamar, tidak mengetahui apa yang terjadi. Aku memandangi ruang tamu yang dulu penuh dengan kenangan keluarga, tapi kini hanya meninggalkan luka. Aku tahu keputusanku berat. Mengusir ibu kandungku sendiri bukanlah sesuatu yang pernah kubayangkan akan kulakukan. Tapi, aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menyakiti dan menghancurkan hidupku. Malam itu, aku menangis dalam kesendirian. Bukan hanya karena dikhianati oleh dua orang yang paling aku percayai, tapi juga karena harus kehilangan mereka. Aku kehilangan suami, kehilangan ibu, dan kehilangan rasa aman yang selama ini aku miliki. Namun, di tengah tangisanku, aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kehancuran ini. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri, dan yang paling penting, demi Eka. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyusun kembali hidupku. Aku memastikan semua aset milikku tetap aman, dan mulai mencari pengacara untuk mengurus perceraian dengan Mas Erik. Aku juga memberitahu beberapa kerabat dekat tentang apa yang terjadi, meskipun sebagian dari mereka merasa terkejut dan sulit percaya. Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke jurang kegelapan itu. Aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi aku masih memiliki masa depan. Dan aku bertekad untuk menjalaninya dengan kepala tegak, tanpa mereka yang sudah mengkhianatiku. Beberapa bulan berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Rumahku yang dulu dipenuhi kehangatan, kini terasa dingin. Hanya aku dan Eka yang tersisa. Setiap sudut rumah ini masih menyimpan bayangan pengkhianatan Mas Erik dan Ibu. Namun, di balik rasa sakit, aku bertekad untuk melanjutkan hidupku. Aku menutup rapat pintu komunikasi dengan keduanya. Mas Erik sempat mencoba menghubungiku beberapa kali, memohon maaf, bahkan menawarkan untuk berubah. Namun, semuanya hanya terdengar seperti angin lalu. Permintaan maaf yang sama juga datang dari Bu Ratna. Tapi aku tahu itu tidak tulus. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan aku menerima mereka kembali setelah semua kehancuran yang mereka tinggalkan? Suatu hari, kabar buruk datang melalui seorang kerabat jauh yang tanpa sengaja bertemu dengan Bu Ratna di sebuah acara keluarga. Ibuku kini hidup dari satu tempat ke tempat lain, mencari tumpangan dari teman-temannya yang masih bersimpati padanya. Kehidupan hedonis yang dulu ia nikmati, kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Sementara itu, Mas Erik juga kehilangan pekerjaan setelah aku melaporkan pelanggaran etika yang ia lakukan kepada perusahaan. Tak hanya kehilangan pekerjaan, reputasinya di dunia kerja pun hancur. Aku tahu banyak yang akan menganggapku kejam, tapi ini adalah harga yang pantas ia bayar. Meskipun aku sudah berusaha melanjutkan hidup, rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku merasa diriku terjebak dalam kebencian yang mendalam. Setiap malam, ketika Eka tertidur, aku sering memikirkan balas dendam yang lebih besar. Aku ingin mereka benar-benar merasakan betapa dalam luka yang mereka tinggalkan. Suatu malam, sebuah ide melintas di pikiranku. Aku tahu di mana Bu Ratna tinggal sementara. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sempit dan kumuh. Dengan bantuan seorang teman lama, aku berhasil mendapatkan informasi tentang tempat tinggalnya. Aku memutuskan untuk menghadapinya langsung. Ini bukan tentang meminta keadilan, melainkan tentang memperlihatkan bahwa aku, meski dihancurkan, tetap mampu berdiri tegak. Aku tiba di kontrakan itu dengan hati penuh amarah yang terpendam. Bu Ratna terkejut melihatku di depan pintunya. Wajahnya yang dulu selalu dipoles rapi dengan kosmetik mahal, kini terlihat kusam dan lelah. "Dinda," suaranya hampir berbisik. Aku menatapnya dengan dingin. "Jangan panggil aku dengan nada seperti itu, Bu. Aku di sini bukan untuk berdamai." Dia hanya terdiam, seolah tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya dari amarahku. Ibu menghancurkan segalanya. Kehidupan yang sudah aku bangun dengan susah payah, rumah tangga yang aku percaya akan bahagia, semuanya hancur karena ibu. Dan sekarang, lihat di mana ibu berada. Apa ini yang ibu inginkan? Bu Ratna tidak menjawab, hanya menunduk. Dulu ayah selalu bilang bahwa ibu hanya mencintai dirinya sendiri.
Aku tidak pernah ingin percaya, tapi sekarang aku tahu ayah benar. Bahkan setelah semua yang terjadi, ibu masih saja memikirkan kesenangan ibu sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi aku tidak peduli. Ini bukan saatnya untuk bersimpati. Aku tidak datang ke sini untuk memaafkan. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa tidak ada tempat lagi untuk ibu dalam hidupku. Tidak sebagai ibu, tidak sebagai apapun. Aku harap ini terakhir kalinya kita bertemu. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, aku mendengar kabar dari teman lama yang memberitahuku tentang kondisi Mas Erik. Dia terlihat di salah satu pasar kota, bekerja sebagai buruh kasar. Dari pria yang dulu begitu bangga dengan status karyawannya di perusahaan besar, ia kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Aku tidak merasa simpati. Sebaliknya, aku merasa puas. Dia kehilangan segalanya, seperti aku dulu kehilangan segalanya karena pengkhianatannya. Namun, hidupku tidak sepenuhnya mulus. Aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil menghukum mereka, rasa sakit di dalam hatiku tidak hilang begitu saja. Pengkhianatan mereka meninggalkan bekas yang dalam, memengaruhi cara aku melihat dunia dan orang-orang di sekitarku. Ada saat-saat di mana aku merasa hampa, meskipun aku memiliki segala kekayaan yang diwariskan ayah. Aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam atau memiliki materi, tapi tentang kedamaian hati. Sesuatu yang sulit aku temukan setelah semua ini. Suatu malam, ketika aku duduk di kamar Echa dan melihatnya tertidur dengan damai, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Aku harus belajar melepaskan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri dan untuk masa depan Eka. Aku memutuskan untuk memulai terapi untuk menyembuhkan diriku. Perlahan aku belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa aku kendalikan. Aku juga belajar memaafkan, meskipun tidak melupakan. Pengampunan yang aku berikan bukanlah pengampunan yang membawa mereka kembali ke dalam hidupku, tetapi pengampunan untuk membebaskan diriku dari belenggu kebencian yang selama ini mengikatku. Beberapa tahun kemudian, hidupku mulai berubah. Aku membangun bisnis kecil yang sukses, berkat warisan ayah dan usaha kerasku. Echa tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, menjadi alasan utama aku terus berjuang. Sementara itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Mas Erik atau Bu Ratna. Aku memilih untuk tidak mencari tahu, karena hidupku tidak lagi bergantung pada mereka. Aku telah melalui badai yang paling menyakitkan, tapi aku keluar dari itu semua dengan kekuatan yang baru. Kehidupan mungkin tidak pernah sempurna, tapi aku tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri dan anakku. Dan pada akhirnya, meskipun luka itu tetap ada, aku belajar bahwa aku adalah perempuan yang kuat, yang mampu bangkit meskipun dikhianati oleh mereka yang paling aku cintai. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.